Saya sebagai rakyat juga pemilik kedaulatan di Republik Indonesia. Ya, saya sampaikan kepada Pak Menteri yang terhormat, apalagi ke saya bilang kau gitu. Oh ya, Oke. Sorry saya sampaikan. Dan kami juga sudah berkontribusi terhadap urusan rumah FLPP dan MBR. Itu sudah bayar pajak, PPH, BPHTB, menelan juga PPN yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagus. Jadi tolong suasananya, bikin suasana yang adem lah gitu. Oke. Ya, jangan ngomong, siapa yang mau ngomong Pak. Jangan ngomong di belakang. Kalau mau ngomong di depan, saya kasih kesempatan. Jangan bicara aja di belakang. Kau tadi dari mau ngomong. Mau ngomong apa? Bicara aja. Oke, bagus. Itu berarti Bapak bagus. Ya, itu hebat ya. Itu bagus. Makasih. Ya, itu saya senang ya. Kapan auditnya BPK menentukan Pak. Itu bukan kewenangan kami lagi. Ya Pak ya. Kami sudah bersurat kepada BPK. BPK adalah lembaga independen atau di bawah pemerintah. Ya, berdiri lembaga negara. Ya, BPK harus hormati Pak. Harus hormati Pak. Itulah kehidupan bernegara. Ya. Boleh. Ya udah ngomong aja, suara Bapak keras kok. Bapak namanya siapa, dari mana? Satu. Terima kasih, forum ini sebetulnya tadi sudah coba juga berdasarkan judul di dalam undangan adalah koordinasi dalam rangka evaluasi audit. Saya tergelitik karena memang kalau bicara program bagus tentunya kita hakul yakin dukung pemerintah. Dan pasti kita juga akan turut mensukseskan. Makasih Pak. Tuh. Kemudian yang kedua, karena judulnya koordinasi, saya sampaikan di forum ini bukan suasananya seperti subkoordinasi begitu, antara atasan bawahan. Di sini adalah punya posisinya masing-masing. Saya sampaikan kepada Pak Menteri yang terhormat, seperti suasananya subkoordinasi dengan kita. Ya, apalagi ke saya bilang kau gitu. Oh ya. Oke. Sorry saya sampaikan. Saya sebagai rakyat juga pemilik kedaulatan di Republik Indonesia. Ya, dan kami juga sudah berkontribusi terhadap urusan rumah FLPP dan MBR. Itu sudah bayar pajak, PPH, BPHTB, menelan juga PPN yang diberlakukan oleh pemerintah. Bagus. Jadi tolong suasananya, bikin suasana yang adem lah gitu. Suasana yang sejuk, tidak seperti rapat subkoordinasi. Kalau Bapak dengan bawahan boleh, tapi dengan kami adalah kami diundang judulnya koordinasi Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih, itu saja. Ya, saya mau tanya, yang lain ada yang merasa tertekan rapat sama saya? Coba yang merasa tertekan berdiri. Silakan berdiri. Ada yang tertekan, ada yang berdiri? Enggak apa-apa. Berarti Bapak sendiri yang merasa begitu. Ya, enggak apa-apa. Bapak sendiri yang merasa begitu ya. Enggak apa-apa. Ya. 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 Silakan, Pak. Enggak apa-apa, terbuka. Saya lebih senang orang terbuka kayak Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Muhammad Firdaus Pak dari Apersi. Ya. Saya ada beberapa rumah subsidi dan rumah komersial Di mana, Dek? di kawasan Bogor. Saya berterima kasih kepada Kementerian Perumahan dan Pemukiman telah bertemu semua para pengusaha developer dan para pembuat kebijakan. Satu itu. Kedua, karena saya sendiri developer, saya tahu apa yang dipikirkan oleh developer yang ingin dikeluarkan oleh developer. Tapi kalau menurut saya, apapun kalau dari hati bersih, semuanya itu akan menjadi bersih juga. Tapi kalau kita hati kotor, ya akan kotor juga. Jadi kalau menurut saya, apapun bisa dibicarakan dengan baik-baik. Sekian Pak, gitu aja. Ya, bagus. Ada lagi, silakan. Dari Wawan, apa? Oh, bicara. Kasih mic-nya, ya, gantian. Siapa yang mau bicara aja. Kan ini forum koordinasi. Silakan bicara. Kritik, misalnya contoh bahwa kita tidak adil, kita kurang cepat, ya. Apa ya? Saya pengen tuh ada pendapat gitu. Kita kurang cepat, ya kan? Kita tidak adil, ya kan? Saya rasa saya bertemu developer itu boleh diadu dengan menteri siapapun sebelum saya. Ada nggak yang lebih sering ketemu dengan saya? Ya, Bapak ya, saya panggil Bapak. Bapak sangat jarang ketemu saya. Tapi mungkin ketua umum Bapak sering sekali ketemu saya. Terakhir tidak ada dalam jadwal pun ketua umum Bapak minta datang, saya datangi ke rumahnya. Betul ya? Tidak ada dalam jadwal saya datang. Tanya aja ketua umumnya Bapak. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, Aguan dan juga Marwar Sirait, ya, kita dulunya pernah melihat ya beberapa kesempatan mereka bisa ya bersama-sama, dan di dalam hal ini teman-teman selaku Menteri Nusron ya kecoplosan mengatakan bahwa Aguan temannya Marwar Sirait, sehingga membuat situasi canggung di dalam hal itu.
ya, dan kita tahu bahwa Marwar Sirait menjabat sebagai Menteri Perumahan, ya, Perumahan Rakyat di pemerintahan Prabowo Subianto, teman-teman. Dan beberapa waktu yang lalu Marwar Sirait viral di media sosial karena mengatakan bahwa telah membangun 20.000 rumah, ya, sejak Oktober sampai dengan Januari. Dan setelah dipastikan oleh Adian Apitupulu bahwa itu dibangun pada zaman Jokowi, sehingga Adian Apitupulu merasa heran dengan klaim Marwar Sirait tersebut, ya, apalagi Marwar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo bahwa telah membangun sejak dia jadi menteri. Oke, teman-teman, di sini dikatakan bahwa, ya, saat Nusron Wahid keceplosan sebut Menteri Marwar teman aguan, situasi mendadak canggung. Nah, apa yang menyebabkan, teman-teman, kenapa ketika Nusron ini, ya, keceplosan sebut Menteri Marwar Sirait temannya aguan, maka situasi mendadak canggung? Nah, ini ada sesuatu hal berarti, ya, kita lihat, teman-teman, ya, kenapa bisa menjadi canggung. Nah, Menteri ATR BPN yaitu Nusron Wahid menyinggung hubungan Menteri PKP Marwar Sirait dengan Bos Aguan Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan. Nah, hal itu disampaikan Nusron saat menyoroti masalah penutupan akses jalan di kawasan pantai Indah Kapuk 2, Indah Kapuk atau PIK 1, ya, Penjaringan, Jakarta Utara, usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada Selasa 18 Februari 2025 kemarin. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Nusron, diketahui bahwa belum lama ini terjadi unjuk rasa ricuh yang dilakukan warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara yang menutup dibukanya akses jalan di dekat kawasan PIK 1. Nah, kemudian terkait hal tersebut Nusron menegaskan bahwa masalah pagar keliling di kawasan hunian eksklusif PIK 1 akan segera dibuka. Salah satunya adalah dengan menjalin komunikasi melalui hubungan pertemanan Menteri PKP Marwar Sirait dengan Aguan. Nah, kita pemerintah memang wajib komunikasi dengan siapapun, ya kan, dengan pemerintah, dengan rakyat, dengan pengusaha. Semua kita komunikasi, tetapi bukan berarti kita tidak tegas, bukan berarti tidak menegakkan aturan, kata Menteri Nusron Wahid. Nah, kemudian buktinya Pak Ara berteman dengan Pak Aguan. Besok pagarnya PIK 1 mau dibuka. Salah satu contohnya begitu, imbuhnya sambil melirik Marwar Sirait. Nah, kemudian pada kesempatan yang sama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Menteri PKP Marwar Sirait juga sepakat mengenai penyelesaian masalah penutupan akses jalan masyarakat di kawasan PIK 1. Nah, menteri yang akrab disapa Ara itu menekankan tidak boleh ada rumah eksklusif yang menutup akses jalan umum, sehingga jalan untuk masyarakat harus tetap tersedia. Tidak boleh ada rumah eksklusif, jadi harus ada jalan di PIK 1, jalan yang kepada masyarakat, ujar Ara. Nah, kemudian Menteri Ara memutuskan kasus pagar keliling di PIK 1 yang menghalangi akses jalan warga akan segera ditangani. Pihaknya memastikan akan segera melakukan sosialisasi terkait dengan masalah ini bersama pemerintah Provinsi Jakarta. Nah, itu teman-teman, ya, mengenai keceplosan dari Menteri Nusron Wahid, ya, yang mengatakan bahwa Aguan, ya, temannya Ara, ya, Marwar Sirait. Nah, tentu teman-teman, ya, kita mengharapkan supaya terrealisasi, ya, mengenai perumahan rakyat yang dipimpin oleh Marwar Sirait, ya, karena tentu ya, sebagai masyarakat Indonesia tentu mengharapkan, ya, perumahan rakyat itu bisa
diselesaikan oleh Menteri Marwara Sirait. Oke. Video DPR semprot Menteri Marwara protes kerja keras aksi viral gebrak meja di rapat kementerian. Nah, kemudian Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait kembali rapat kerja bersama Komisi 5 DPR Senin 4 November. Rapat tersebut membahas anggaran untuk program 3 juta rumah gratis, sehingga persoalan lahan yang digunakan untuk rumah gratis tersebut. Ya, namun di sela-sela rapat salah satu anggota DPR menyinggung soal tindakan Menteri Marwara yang menggebrak meja saat rapat. Menteri Marwara menanggapi santai protes dari anggota DPR tersebut. Dia mengakui banyak yang tidak suka dengan cara bekerjanya. Marwara juga mengaku lebih banyak dukungan dari luar daripada dari dalam. Nah, kemudian Menteri Kabinet Merah Putih apresiasi kehadiran DT Sen. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widya Santri memberikan apresiasi khusus kepada Kemensos atas kontribusinya sehingga data tunggal sosial dan ekonomi nasional bisa diselesaikan. Tanpa kerjasama lintas sektoral, arahan Presiden Prabowo untuk menyusun data tunggal tak akan terwujud. Terima kasih kepada Pak Mensos ya Saifullah Yusuf dengan rasa legowo telah menyampaikan data terpadu kesejahteraan sosial, kata Amalia Adininggar Widya Santi usai menyerahkan ya DTSen ke Mensos di kantor Bappenas Kamis. Ia juga berterima kasih kepada kementerian terkait lainnya karena telah menyerahkan registrasi sosial ekonomi, Sosek dan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data tersebut juga dipadan dengan data PLN dan Dukcapil sehingga kami saling melengkapi yang akhirnya selesai, katanya. Dalam kesempatan ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul mengatakan penyusunan DTSen bermula dari amanat Presiden Prabowo kepadanya dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo agar mulai bekerja di Kemensos dengan data akurat. Nah, itu teman-teman ya mengenai Kementerian Perumahan, dan tentu kita mengharapkan hal yang baik untuk bangsa ini. Sampai jumpa di video berikutnya.